Selamat malam untuk Pak Suherdi dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Gokassimano Christian Manurung dengan NIM 17056255132 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Perjanjian Joint Venture atau Usaha Patungan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang dibuatnya perjanjian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai isi kontrak, dasar hukum yang digunakan, serta potensi sengketa dan penyelesaiannya. Sebelum masuk ke pembahasan kontrak, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa saya memilih perjanjian joint venture sebagai topik dalam tugas ini. Saat ini, perkembangan dunia bisnis berlangsung sangat cepat dan persaingan antar pelaku usaha juga semakin tinggi. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi mulai menjalin kerjasama dengan pihak lain agar dapat berkembang lebih cepat, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan daya saing. Salah satu bentuk kerjasama yang cukup banyak digunakan adalah joint venture atau usaha patungan. Melalui kerjasama ini, setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Misalnya, ada pihak yang menyediakan modal, sementara pihak lainnya memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengelola usaha. Dengan cara tersebut, kedua belah pihak dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Namun, kerjasama bisnis seperti ini tentu tidak cukup hanya didasarkan pada rasa saling percaya. Diperlukan sebuah perjanjian yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian keuntungan, jangka waktu kerjasama, hingga mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan. Dengan adanya perjanjian tersebut, setiap pihak memperoleh kepastian hukum sehingga kerjasama dapat berjalan dengan lebih aman, adil, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, saya memilih membahas perjanjian joint venture dalam tugas ini karena menurut saya topik ini tidak hanya berkaitan dengan kerjasama bisnis, tetapi juga menunjukkan pentingnya hukum dalam memberikan kepastian, perlindungan, dan kejelasan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dalam laporan ini. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian joint venture atau usaha patungan agar kita memahami konsep dasar dari bentuk kerjasama ini. Kedua, saya akan membahas dasar hukum yang mengatur pelaksanaan joint venture di Indonesia sehingga kita mengetahui landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan kontrak. Ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk perjanjian atau kontrak joint venture yang telah saya susun, mulai dari identitas para pihak hingga seluruh klausul penting yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Melalui penyusunan laporan ini, saya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memahami konsep joint venture sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam dunia bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur pelaksanaan joint venture di Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana penyusunan suatu perjanjian joint venture yang baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, untuk memahami hak serta kewajiban masing-masing pihak agar kerjasama dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Selain memiliki tujuan, penyusunan laporan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Secara teoritis, laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai aspek hukum dalam penyusunan perjanjian joint venture. Sedangkan secara praktis, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin memahami bagaimana sebuah kontrak bisnis disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian penjelasan mengenai pendahuluan. Selanjutnya saya akan menjelaskan surat perjanjian joint venture yang telah saya susun beserta isi setiap klausul penting yang terdapat di dalamnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan surat perjanjian joint venture atau usaha patungan yang telah saya susun. Surat perjanjian ini merupakan bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak yang sepakat untuk mendirikan dan mengelola sebuah usaha bersama. Dalam contoh perjanjian yang saya buat, usaha yang dipilih adalah pendirian dan pengelolaan kedai kopi modern dengan nama Nusantara Coffee yang berlokasi di Jakarta. Secara umum, kontrak ini disusun agar seluruh hak, kewajiban, tanggung jawab, pembagian keuntungan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa memiliki kepastian hukum, sehingga kedua belah pihak memperoleh perlindungan hukum selama kerjasama berlangsung. Sebelum masuk ke analisis setiap klausul, saya akan menjelaskan secara singkat isi surat perjanjian ini. Perjanjian diawali dengan judul kontrak dan nomor perjanjian sebagai identitas dokumen hukum. Selanjutnya dicantumkan identitas lengkap para pihak yang melakukan kerjasama. Setelah itu,
Setelah itu terdapat latar belakang atau premis yang menjelaskan alasan dibentuknya joint venture, kemudian dilanjutkan dengan maksud dan tujuan kerjasama. Berikutnya dijelaskan mengenai objek perjanjian, yaitu pendirian dan pengelolaan usaha kedai kopi modern. Selanjutnya, kontrak mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, nilai investasi, mekanisme pembagian keuntungan, jangka waktu kerjasama, ketentuan force majeure, poin prestasi beserta sanksinya, penyelesaian sengketa, hingga ketentuan penutup yang diakhiri dengan tempat dan tanda tangan kedua belah pihak. Setelah mengetahui gambaran umum isi kontrak tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap klausul penting beserta analisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum bisnis. Yang pertama, mengenai penggunaan judul kontrak. Judul yang digunakan adalah perjanjian joint venture atau usaha patungan. Menurut saya penggunaan judul ini sudah tepat karena secara langsung menunjukkan jenis hubungan hukum yang dibentuk oleh para pihak. Dengan adanya judul yang jelas, setiap orang yang membaca kontrak dapat langsung memahami bahwa dokumen ini merupakan perjanjian kerjasama bisnis dalam bentuk usaha patungan. Kedua, identitas para pihak. Pada bagian ini dicantumkan nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, nomor identitas, serta alamat masing-masing pihak. Identitas tersebut sangat penting karena menunjukkan siapa subjek hukum yang terikat dalam perjanjian. Dengan identitas yang lengkap, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas sehingga dapat meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari. Ketiga, latar belakang atau premis. Pada klausul ini dijelaskan bahwa pihak pertama memiliki modal untuk melakukan investasi, sedangkan pihak kedua memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengelola usaha di bidang food and beverage. Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki kelebihan yang saling melengkapi sehingga menjadi alasan utamanya dibentuk kerjasama joint venture. Keempat, maksud dan tujuan. Dalam kontrak dijelaskan bahwa tujuan utama kerjasama ini adalah membentuk usaha patungan yang saling menguntungkan, menjalankan usaha secara profesional, memperoleh keuntungan bersama, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Menurut saya tujuan tersebut sudah dirumuskan secara jelas sehingga kedua belah pihak memiliki visi dan arah kerja yang sama. Kelima, objek perjanjian. Objek perjanjian dalam kontrak ini adalah pendirian dan pengelolaan usaha kedai kopi modern bernama Nusantara Coffee di Jakarta. Penentuan objek yang jelas sangat penting karena menjadi inti dari seluruh isi kontrak dan menjadi dasar pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klausul berikutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian ini telah diatur pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Pihak pertama berkewajiban menyediakan modal usaha sebesar 200 juta, sedangkan pihak kedua bertanggung jawab mengelola operasional usaha sehari-hari serta menyusun laporan operasional dan laporan keuangan secara berkala. Sebagai imbalannya, kedua pihak sama-sama memiliki hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam kontrak. Menurut saya, pembagian tugas seperti ini sudah cukup seimbang karena masing-masing pihak memberikan kontribusi yang berbeda, tetapi tetap memperoleh hak sesuai perannya masing-masing. Dengan adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas, pelaksanaan kerjasama menjadi lebih terarah dan meminimalkan kesalahpahaman di kemudian hari. Berikutnya adalah klausul mengenai nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Dalam kontrak ini ditetapkan bahwa nilai investasi yang diberikan oleh pihak pertama adalah sebesar 200 juta dan harus diserahkan melalui transfer bank paling lambat 7 hari kerja setelah perjanjian ditandatangani. Selain itu, kontrak juga mengatur pembagian keuntungan yaitu sebesar 60% untuk pihak pertama sebagai penyedia modal dan 40% untuk pihak kedua sebagai pengelola usaha. Pembagian keuntungan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Menurut saya, klausul ini sangat penting karena seluruh aspek keuangan dijelaskan secara rinci, mulai dari besarnya investasi, cara pembayaran, hingga mekanisme pembagian keuntungan. Dengan demikian, kemungkinan munculnya perselisihan mengenai masalah keuangan dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah klausul mengenai jangka waktu perjanjian. Perjanjian joint venture ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak menyetujuinya secara tertulis. Penetapan jangka
Penetapan jangka waktu memberikan kepastian mengenai kapan kerjasama dimulai, kapan berakhir, serta bagaimana mekanisme apabila para pihak ingin melanjutkan kerjasama tersebut. Menurut saya, klausul ini memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi para pihak apabila kerjasama berjalan dengan baik. Berikutnya adalah klausul force majeure. Force majeure merupakan keadaan di luar kemampuan dan kendali para pihak yang menyebabkan isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Dalam kontrak ini contohnya beberapa kondisi seperti bencana alam, kebakaran, perang, pandemi, kerusuhan, maupun kebijakan pemerintah. Apabila keadaan tersebut terjadi, pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari setelah kejadian. Menurut saya, klausul force majeure sangat penting karena memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak apabila terjadi keadaan yang benar-benar tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali mereka. Selanjutnya adalah klausul mengenai wan prestasi dan sanksi. Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam perjanjian ini dijelaskan bahwa pihak yang melakukan wan prestasi wajib memberikan ganti rugi, menanggung seluruh kerugian yang timbul, bahkan dapat menerima pemutusan perjanjian apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong berat. Menurut saya, keberadaan klausul ini sangat penting karena menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, sekaligus mendorong setiap pihak agar melaksanakan kewajibannya dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah klausul mengenai penyelesaian sengketa. Kontrak ini mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan, maka langkah pertama yang ditempuh adalah musyawarah untuk mufakat sebagai bentuk penyelesaian secara damai. Namun apabila dalam waktu 30 hari musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut saya, mekanisme ini adalah sudah tepat karena mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, hubungan bisnis para pihak masih memiliki kesempatan untuk dipertahankan tanpa harus berproses di pengadilan. Terakhir adalah ketentuan penutup. Pada bagian akhir kontrak ditegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta disusun dalam 2 rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Kontrak kemudian ditutup dengan mencantuman tempat, tanggal, serta tanda tangan kedua belah pihak sebagai bentuk pengesahan perjanjian. Menurut saya, bagian penutup ini memiliki fungsi yang sangat penting karena menunjukkan bahwa seluruh isi kontrak telah disetujui secara sukarela oleh para pihak. Dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sehingga setiap klausul yang telah disepakati wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak. Demikian penjelasan saya mengenai seluruh isi klausul penting dalam perjanjian joint venture yang telah saya susun. Setelah memahami isi kontrak tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan perjanjian ini, serta menjelaskan potensi sengketa yang mungkin terjadi beserta cara penyelesaiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan perjanjian joint venture atau usaha patungan ini. Suatu kontrak bisnis tidak hanya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam penyusunan perjanjian ini saya menggunakan beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pertama, yaitu pada pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa kerjasama joint venture yang saya susun merupakan hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak memiliki kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan serta adanya sebab yang halal. Menurut saya, keempat syarat tersebut telah terpenuhi dalam kontrak yang saya buat. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan kedua belah pihak, identitas para pihak yang jelas, objek perjanjian berupa pendirian usaha kedai kopi modern, serta tujuan kerjasama yang tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya adalah pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Artinya, seluruh klausul yang telah disepakati dalam kontrak ini mulai dari hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, jangka waktu, hingga penyelesaian sengketa wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dasar hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.
Undang-undang ini menjadi dasar hukum karena joint venture sering digunakan sebagai bentuk kerjasama investasi antara dua pihak. Regulasi ini memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab para penanam modal sehingga kegiatan investasi dapat berjalan secara aman dan tertib. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini digunakan apabila kerjasama joint venture didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Melalui undang-undang ini diatur mengenai pendirian perusahaan, kepemilikan saham, hak dan kewajiban pemegang saham, hingga mekanisme pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selain itu, terdapat pula berbagai peraturan pelaksana di bidang investasi dan perizinan usaha, termasuk melalui sistem online Single Submission atau OSS. Keberadaan peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha sehingga kegiatan joint venture dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini memberikan kemudahan dalam berusaha, penyederhanaan proses perizinan, serta mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, regulasi ini juga menjadi salah satu dasar hukum yang mendukung pelaksanaan kerja sama usaha patungan. Berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian joint venture yang saya susun telah memiliki landasan hukum yang jelas, baik dari aspek hukum perjanjian, hukum perusahaan, maupun hukum investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan potensi sengketa yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini beserta cara penyelesaiannya. Walaupun seluruh klausul telah disusun dengan jelas, dalam praktik bisnis tetap terdapat kemungkinan munculnya sengketa di antara para pihak. Potensi sengketa yang pertama adalah apabila pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan modal investasi sebesar 200 juta sesuai batas waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Kondisi tersebut dapat menghambat operasional usaha karena modal merupakan sumber utama dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang kedua, potensi sengketa yang kedua adalah apabila pihak kedua tidak melaksanakan pengelolaan usaha secara profesional atau tidak memberikan laporan operasional dan laporan keuangan secara berkala sebagaimana telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Keadaan ini dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan antara kedua belah pihak. Potensi sengketa berikutnya dapat terjadi apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai pembagian keuntungan, penggunaan modal usaha, ataupun pengambilan keputusan dalam pengelolaan bisnis. Meskipun pembagian keuntungan telah diatur dalam kontrak, yaitu 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua, perselisihan tetap mungkin terjadi apabila salah satu pihak merasa haknya tidak dipenuhi. Selain itu, sengketa juga dapat muncul apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam perjanjian telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap. Tahap pertama adalah penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat. Menurut saya, cara ini merupakan pilihan terbaik karena memberikan kesempatan kepada belah dua pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa harus menempuh proses hukum yang memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar. Namun apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari, maka sesuai dengan isi kontrak, sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta sebagai jalur litigasi. Dengan adanya mekanisme tersebut, para pihak telah memiliki kepastian mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa perjanjian joint venture yang saya susun telah memuat unsur-unsur penting dalam suatu kontrak bisnis, mulai dari identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, nilai investasi, jangka waktu, force majeure, wan prestasi, hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, perjanjian ini juga telah disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan kerjasama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Pak Suherdi dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan laporan ini, saya memohon maaf. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai pentingnya penyusunan kontrak dalam kegiatan bisnis. Terima kasih.